Jadi Indonesia tidak bisa jadi negara agama. Bukan saja negara agama khusus Islam, Kristen juga tidak bisa, Hindu, Buddha juga tidak bisa, Katolik juga tidak bisa. Karena ketika Indonesia menjadi negara agama, satu agama saja yang mengatur semuanya, maka itu akan menciptakan ketidakadilan lain untuk umat beragama lainnya. Akhirnya perkataan Edi Mulyadi yang telah membuat seluruh Kalimantan menjadi marah besar dan melaporkannya ke polisi, membuat PKS harus terpecah lagi. Tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai perang saudara, karena ada perbedaan ekstrim. Untuk menyelamatkan parpol PKS, maka Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa Edi Mulyadi bukan kader PKS, padahal di waktu yang lalu Edi Mulyadi caleg dari PKS, dan kalau berhasil pasti akan diakui sebagai kader PKS kan. Nah, sedangkan Tifatul Sembiring mengatakan itu bukan hinaan kok. Perkataan Tifatul Sembiring yang demikian itu melahirkan perpecahan lagi dalam keluarganya, karena anak kandungnya menyebut bapaknya koplak. Tapi saya melihat itu sebagai bentuk kasih kepada bapaknya supaya jangan salah jalan. Anaknya berpikiran terbuka sehingga keluar dari PKS dan bersekolah di Cina. Itu perubahan ya. Perpecahan atau perang saudara atau perang keluarga dalam tubuh PKS dan keluarga orang-orang dalam PKS itu semakin meyakinkan kepada banyak orang bahwa wacana atau sosialisasi negara agama yang diwacanakan oleh PKS selama ini itu sebuah kesalahan. Itu bukan jawaban yang terbaik bagi NKRI yang beragam ini. Banyak budaya, beragam agama, beragam suku, dan lain sebagainya. Selama manusia yang masih menafsirkan ayat-ayat suci, Alkitab, Al-Quran, atau kitab suci apapun, maka berpotensi terjadi perbedaan penafsiran yang berujung kepada perpecahan jika semuanya bersikeras. Jadi wacana PKS untuk menjadikan Indonesia negara basis agama itu tidak perlu dilanjutkan. Ayo kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi saja. Toh oknum-oknum PKS yang ingin menjadikan Indonesia negara basis agama saja juga di waktu yang lalu juga melakukan perbuatan yang tidak terpuji, tidak bermoral. Seorang pimpinannya, Lutfi Ishak, terjerumus dalam kasus korupsi, bahkan terlibat dalam selingkuh. Mungkin bagi dia bukan selingkuh, mungkin nikah siri ya. Jadi, tapi dengan anak yang SMA, masih kelas 3 SMA. Nah, ini tidak lazim ya. Tidak memberikan contoh yang baik sebagai parpol yang wacanakan agama sebagai basis ideologi di Indonesia. Setelah itu terjadi lagi perpecahan dalam tubuh PKS. Terjadi dengan Fahri Hamzah, mungkin karena ada kasus korupsi yang melanda PKS yang membuatnya terpenjara. Fahri tanpa koordinasi dengan teman-teman di PKS lainnya wacanakan pembubaran KPK. Setelah mendapat peringatan dan Fahri masih tetap melawan dan beberapa pelanggaran lainnya, membuat Fahri dipecat. Dan ini berujung sengketa di pengadilan. Awalnya Fahri Hamzah menang dan diluluskan tuntutan ganti rugi 30 miliar. Tapi ujungnya saat PK di MA, Fahri kalah. Dan tidak perlu membayar, PKS tidak perlu membayar 30 miliar kepada Fahri. Tetapi karena Fahri sudah pindah dan mendirikan Partai Gelora, maka dengan sendirinya dia keluar dari PKS. Nah, ini perpecahan-perpecahan seperti ini di parpol yang akan mengusung agama sebagai satu-satunya ideologi di Indonesia
berantakan. Jadi Indonesia tidak bisa jadi negara agama. Bukan saja negara agama khusus Islam, Kristen juga tidak bisa, Hindu, Buddha juga tidak bisa, Katolik juga tidak bisa. Karena ketika Indonesia menjadi negara agama, satu agama saja yang mengatur semuanya, maka itu akan menciptakan ketidakadilan lain untuk umat beragama lainnya. Jadi yang harus ada sebuah ideologi yang mengakomodir semua agama, dan ini adalah Pancasila. Karena Pancasila, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa mengakomodir semua agama untuk tinggal tenang, dan pemeluknya boleh menjalankan keyakinannya dengan bebas. Itu saja yang kita butuhkan. Di luar itu maka kami bernegara ini berantakan dan pecah belah. Akhir kata, saya sampaikan salam Pancasila untuk semua yang mencintai NKRI.